Transformasi SMA sampai kuliah. Pendidikan adalah senjata paling mematikan, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela. Kenapa kudu ngelanjutin? Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi sebuah keharusan dan seharusnya menjadi mimpi bagi anak-anak muda di negeri ini. Mengapa demikian? Apa pentingnya kita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Bukankah dari kecil kita semua sudah dijejali dengan begitu banyak hal yang berbau pendidikan dan pembelajaran? Saat balita, kita sudah dimasukkan ke TK atau PAUD. Dilanjutkan 6 tahun pendidikan di SD, 3 tahun di SMP, dan dilanjutkan di sekolah menengah selama 3 tahun. Jika ditotal, kita semua sudah mengenyam pendidikan kurang lebih 12 atau 13 tahun, tergantung berapa lama kita berada di TK atau SD. Bukankah itu adalah waktu yang cukup lama untuk mengenyam pendidikan? Bukankah selama 13 tahun itu kita juga sudah dijejali dengan berbagai macam mata pelajaran dan materi dari berbagai ilmu pengetahuan yang bahkan mungkin sampai membuat kita bosan? Apakah itu belum cukup? Jawabannya adalah belum cukup. Bagi siapapun generasi muda negeri ini yang masih memimpikan bangsa kita, Indonesia, bisa maju dan bersaing dengan negara-negara lain di dunia, wajib menancapkan dan meraih mimpinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kita tahu, salah satu kelemahan bangsa kita saat ini adalah masih kurangnya generasi-generasi muda kita yang memiliki kualitas pendidikan yang mumpuni. Banyak di antara generasi muda kita yang berakhir pendidikannya pada tingkat SMA saja. Yang mereka lakukan setelah lulus SMA adalah bekerja dan tidak melanjutkan lagi. Dari masalah tersebut, seolah-olah sekolah hanya menjadi tempat untuk melahirkan calon pekerja-pekerja saja, melahirkan calon-calon karyawan, bukan melahirkan para pemikir-pemikir, pakar-pakar, ilmuwan yang diharapkan akan mampu memberikan pengaruh yang jauh lebih besar bagi kemajuan negeri ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus sadar akan pentingnya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, karena di perguruan tinggi kita akan diberikan banyak hal baru, ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan global, baik secara regional, nasional, maupun internasional. Di perguruan tinggi, kita juga akan difokuskan ke dalam bidang tertentu, sehingga pembelajaran yang nantinya kita tempuh adalah pembelajaran yang terfokus. Anggaplah jurusan biologi, maka seseorang akan digembleng secara intensif selama 4-5 tahun untuk mendalami segala hal tentang biologi dan perkembangan-perkembangan terbaru tentang biologi. Dari situ, diharapkan kita akan bisa menjadi pakar-pakar dan ahli dalam bidang-bidang sesuai dengan basic keilmuan kita, baik itu politik, sosial, ekonomi, sains, teknologi, dan bidang lainnya. Kita akan menjadi generasi-generasi muda yang cerdas dan memiliki kualitas akademik yang diakui kredibilitasnya, baik oleh bangsa Indonesia sendiri maupun dunia internasional.
Kenapa kudu berpendidikan? Kita tahu, para penggagas dan pelaku revolusi kemerdekaan negeri kita tahun 1945 yang lalu adalah para kaum-kaum cendekiawan muda, Soekarno-Hatta dan kawan-kawan. Mereka adalah kaum-kaum muda yang berkesempatan mengenyam pendidikan hingga level perguruan tinggi. Dan dalam proses berpikir kaum-kaum muda inilah yang pada akhirnya melahirkan sebuah kesadaran akan kebebasan sebuah bangsa dari ketertindasan dan penjajahan. Klimaks dari pemikiran-pemikiran anak muda yang berpendidikan ini adalah keinginan yang kuat untuk melepaskan bangsa kita dari belenggu penjajahan menuju kemerdekaan. Maka dari itu, muncullah revolusi anak-anak muda untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan RI di saat Jepang tengah lumpuh akibat dimombardir sekutu di dua kota besarnya, Hiroshima dan Nagasaki. Pada akhirnya, kita bisa merdeka, dan manfaatnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Meskipun negeri ini belum sepenuhnya merdeka. Itulah salah satu buah dari pendidikan yang anak-anak muda ini tempuh, yang melahirkan kesadaran akan kebangsaan dan berbuah kemerdekaan bangsa kita tercinta. Kalau kita hubungkan dengan kondisi bangsa kita saat ini, salah satu hal yang menyebabkan Indonesia saat ini tidak kunjung maju dan mampu setara dengan negara-negara lain di dunia adalah karena kualitas pendidikan generasi-generasi muda Indonesia yang masih rendah dan jauh tertinggal dari negara-negara lain di dunia. Tahun 2011, berdasarkan data Education for All, EVA, Global Monitoring Report 2011, The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education, yang dikeluarkan oleh UNESCO, Indeks Pembangunan Pendidikan atau Education Development Index sebesar 0,934. Nilai ini menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. Education Development Index atau EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,951. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80. Tak heran jika sering kita dengar seolah-olah bangsa kita tengah dibodohi oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Contoh saja, sebenarnya kita mempunyai sumber daya alam yang begitu melimpah di negeri ini yang seharusnya bisa kita kelola dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat undang-undang. Namun realita saat ini kita sama sekali tidak bisa menikmati kekayaan yang kita miliki. Sumber daya yang begitu melimpah malah dibawa lari oleh cukong-cukong dari negara lain. Sementara kita tidak mendapatkan apa-apa. Batu bara, minyak bumi, gas bumi, kekayaan hutan, timah, emas, dan berjuta sumber daya lainnya tak mampu kita kelola untuk kemajuan bangsa. Malah kita menyerahkannya untuk memajukan negara lain. Lagi-lagi, itu semua salah satunya adalah karena faktor ketidakmampuan kita untuk mengelola sumber daya tersebut. Kembali lagi ke kualitas SDM kita yang masih kurang dan lemah. Negara-negara lain di dunia memiliki begitu banyak pakar dan ahli, baik bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang energi, dan bidang lainnya. Sementara negara kita begitu kekurangan pakar-pakar dan ilmuwan-ilmuwan. Dari beberapa hal ini, masihkah kita bertanya, mengapa kita harus menjadi generasi-generasi muda yang berpendidikan? Jawabannya adalah agar kita mampu mengelola sumber daya yang ada di negeri ini dengan tangan kita sendiri. Tangan anak-anak muda bangsa ini
bukan orang asing. Kalau dahulu Soekarno-Hatta dengan pendidikan yang mereka miliki telah membebaskan Indonesia dari penjajahan menuju kemerdekaan yang bisa kita nikmati saat ini, maka selanjutnya adalah tugas kita sebagai generasi-generasi muda yang berpendidikan untuk melanjutkan perjuangan mereka dan membebaskan Indonesia dari kebodohan, ketertinggalan, dominasi asing, menuju negara bangsa yang berpendidikan, maju, dan merdeka sumber daya. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Malcolm X. Kuliah, buang-buang waktu, buang-buang duit. Pertanyaan ini bisa diiyakan, juga bisa ditolak mentah-mentah. Tergantung dari bagaimana kita mengisi dan memanfaatkan masa-masa kuliah kita. Kuliah memang meminta begitu banyak pengorbanan finansial. Saat mendaftar tes harus membayar formulir, transport menuju tempat tes. Setelah diterima juga harus membayar biaya kuliah, biaya buku pelajaran, biaya kos, biaya hidup, juga lain-lain. Tak jarang sebagian dari kita bahkan orang tuanya harus jual tanah, jual motor, atau bahkan jual rumah dan hutang sana-sini. Jika dipikir-pikir memang banyak sekali uang yang kita atau lebih tepatnya orang tua kita keluarkan hanya untuk bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Namun itu semua bukanlah hal yang sia-sia jika kita benar-benar mampu mengelola momentum kuliah kita. Seharusnya ketika kita memang sudah sadar bahwa kuliah itu mahal harganya, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak serius dalam kuliah. Gunakan waktu kuliah kita untuk benar-benar belajar dan mendalami bidang kepakaran yang telah kita ambil. Kuliah totalitas, jangan sering bolos untuk hal-hal yang tidak penting. Tugas dikerjakan, ujian dimaksimalkan. Gunakan masa kuliah untuk membangun jaringan seluas-luasnya. Jangan pernah malu untuk belajar dari orang lain. Orang-orang besar dan luar biasa di sekitarmu, didekati dan ambil inspirasi dari mereka. Gunakan momentum kuliah sebagai sarana pengembangan diri dan peningkatan kualitas diri. Gunakan waktu-waktu luangmu di luar jadwal kuliah untuk hal-hal yang positif seperti mengajar bimbel, organisasi, latihan berwirausaha, dan agenda-agenda positif lainnya. Kurangi, bahkan hindari hal yang hanya kongko-kongko, hura-hura, nongkrong-nongkrong tidak jelas, senang-senang doang, foya-foya. Sudah banyak mahasiswa yang telah membuktikan bahwa kuliah tak semata-mata menghabiskan uang, justru sebaliknya. Mereka menjadikan kuliah sekaligus sarana untuk mencari uang. Kuliah sekaligus berwirausaha. Salah satu contohnya adalah Gigin Mardiansyah, mahasiswa IPB yang berhasil membuat produk boneka Horta yang mungkin saat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Beliau merintis usaha tersebut dari saat mahasiswa, berawal dari hanya sekedar program kreativitas mahasiswa atau PKM, lolos PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, dan mendapatkan juara kemudian didanai Dikti atau Dirjen Pendidikan Tinggi, yang karena ketekunan dan kegigihan beliau akhirnya menjadi sumber penghidupannya sekarang ini. Pada tahun 2007, Gigin dan kedua temannya lulus dari IPB. Ia lulus dengan prestasi terbaik, meskipun dia aktif di organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Argonomi dan Hortikultura IPB. Ketika dua orang teman lainnya memilih menjadi pegawai dan bekerja di perusahaan lain, Gigin tetap memilih menekuni bisnis boneka Horta.
Padahal banyak tawaran bekerja dari perusahaan-perusahaan besar yang datang kepadanya. Namun tak satu pun yang ia tanggapi. Saya selalu teringat akan janji pada diri sendiri ketika ibu saya berangkat ke Arab Saudi untuk mencari nafkah. Waktu itu, saya bertekad ingin membuka lapangan pekerjaan yang bisa menampung banyak ibu rumah tangga supaya tak ada lagi orang tua yang terpaksa meninggalkan anaknya ke negeri orang karena harus bekerja. Saat itu, banyak orang yang meragukan bahwa usaha boneka Horta ini dapat berkembang. Namun Gigin tetap teguh pada pilihannya. Keraguan mereka justru menjadi cambuk dan penyemangat bagi Gigin untuk benar-benar serius menggeluti usaha ini. Dan karena kegigihannya saat ini, Gigin memiliki 40 tenaga kerja yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, remaja putus sekolah, dan kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap harinya. Angka nol yang dimulai Gigin telah berubah menjadi tak ternilai. Begitulah kisah inspiratif dari seorang Gigin, dan masih banyak lagi Gigin-Gigin lain yang juga telah membuktikan bahwa kuliah justru bisa menjadi sarana untuk membantu orang lain, bahkan menghasilkan uang, tidak sekedar membuang uang. Semua tergantung dari bagaimana kita menggunakan momentum kuliah itu sendiri. So, sudah siap menjadi Gigin-Gigin selanjutnya? Ingat, kita udah gede, udah harus mikir masa depan. Kuliah itu biayanya mahal, jadi gunakan semaksimal mungkin biar modal orang tua kita yang harus hutang sana-sini, jual ini itu buat menguliahkan tidak sia-sia. Miskin nggak boleh kuliah. Siapa bilang kuliah hanya untuk mereka yang berduit saja? Beberapa tahun silam, paradigma yang berkembang di masyarakat kita adalah kuliah iku nggo wong sugih. Kuliah hanya untuk orang kaya saja, yang bisa melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi hanya mereka-mereka saja, golongan orang-orang yang berduit. Karena memang tidak murah biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun rasa-rasanya paradigma seperti itu sudah nggak mainstream untuk saat ini. Sekarang ini, paradigma yang berkembang justru sebaliknya. Siapapun bisa melanjutkan kuliah, terlepas dia kaya atau miskin, bahkan yang tidak punya duit pun sekarang bisa kuliah. Saat ini pemerintah kita sudah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kemajuan sektor pendidikan. Hal itu terbukti dengan pengalokasian anggaran pendidikan yang paling besar dari alokasi-alokasi sektor lainnya, yaitu 20% dari total APBN. Selain itu juga kaitannya dengan si kaya dan si miskin. Sekarang ini dua-duanya memiliki peluang sama-sama besar untuk melanjutkan kuliah. Pemerintah maupun institusi pendidikan juga sudah bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam menerima calon mahasiswa baru. Bagi siapapun calon mahasiswa baru dan tercatat sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mumpuni. Bagi mereka, anak-anak negeri yang kurang mampu tapi memiliki kecerdasan yang baik dan prestasi luar biasa, tidak usah takut dan gelisah atau bingung. Karena pemerintah tidak segan-segan untuk membantu menguliahkannya dengan supporting beasiswa-beasiswa yang telah disiapkan oleh pemerintah. Baik beasiswa bidik misi, beasiswa kurang mampu, beasiswa prestasi, beasiswa unggulan, dan begitu banyak beasiswa lainnya yang siap mengantarkan anak-anak negeri untuk meraih mimpinya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan 12,86 juta siswa dan mahasiswa dibantu melalui Bantuan Siswa Miskin atau BSM di tahun 2014.
Jumlah tersebut tersebar mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi dengan beasiswa bidik misi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh akhir tahun 2013 menyampaikan untuk jenjang SD, alokasi BSM ditargetkan membantu 8.062.561 siswa. Untuk jenjang SMP ditargetkan sebanyak 2.893.187 siswa. Dan untuk jenjang sekolah menengah, BSM diharapkan mampu membantu 1.696.975 siswa. Sedangkan untuk perguruan tinggi, beasiswa bidik misi diharapkan mampu menjaring 219.799 mahasiswa. Jumlah tersebut meningkat dari 2013 yang telah membantu sebanyak 145.539 mahasiswa. Begitu juga di kampus Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013 lalu. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program beasiswa bidik misi, tercatat telah membebaskan biaya kuliah sebanyak 5.350 mahasiswa yang berasal dari angkatan 2010 sampai 2012 sebanyak 3.600 mahasiswa. Serta mahasiswa baru 2013 sebanyak 1.750 mahasiswa atau sekitar 20% dari total mahasiswa yang masuk dan kesemuanya gratis biaya kuliah tanpa harus membayar sepeser pun. Program ini juga berlanjut. Di tahun 2014, Universitas Negeri Semarang kembali memberikan peluang bagi 1.750 mahasiswa kurang mampu untuk bisa kuliah gratis di UNES. Sebagaimana kisah seorang Birrul Qodriyah yang dilansir dari kompas.com pada 27 Februari 2014. Birrul adalah mahasiswi peraih beasiswa bidik misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Birrul bercerita, sejak kecil dia rajin belajar dan hidup sederhana bersama orang tuanya yang merupakan buruh tani. Orang tua saya hanya petani, tapi lebih dari itu, mereka buruh tani. Sekali menanam, hanya mendapat uang 5.000. Birrul muda hidup serba pas-pasan, beranjak dewasa hingga menjelang lulus jenjang SMA. Birrul mengaku bimbang untuk menyatakan keinginannya menempuh ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Impiannya menjadi dokter selalu dituliskan Birrul dalam sebuah catatan yang ditempelkan di dinding. Orang-orang tertawa, untuk apa petani bercita-cita menjadi dokter? Pasti tidak akan bisa, katanya. Namun, Birrul memberanikan diri menyatakan keinginannya kuliah kedokteran kepada orang tuanya. Saya bilang, saya mau melanjutkan kuliah. Tidak ada jawaban apapun dari bapak ibu. Saya lihat pas subuh, bapak hanya mengayuh sepeda. Saya tahu mereka tidak punya uang, tutur Birrul lirih sambil menahan air mata. Semenjak itu, Birrul pun bertekad untuk menjadi siswa berprestasi dan mendapatkan beasiswa. Akhirnya, Birrul mendapat bantuan beasiswa bidik misi untuk siswa miskin berprestasi. Kini Birrul telah menjalani tugas profesi di FK UGM. Kami tidak akan gunakan beasiswa ini dengan biasa-biasa saja. Kami akan jadi mahasiswa berkualitas dan siap menjadi generasi emas. Papar Birrul berapi-api. Jadi, masihkah berpikiran bahwa kuliah itu hanya untuk orang kaya? Tak ada lagi paradigma si miskin dilarang kuliah, karena kuliah adalah untuk semua. Siapa saja berhak dan punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan layak hingga perguruan tinggi. Tak ada lagi alasan untuk tidak melanjutkan kuliah, karena kuliah dan melanjutkan pendidikan yang layak adalah hak setiap anak-anak negeri. Masih mikir kalau kuliah itu enggak penting?